Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Antuk ya. Innal hamdalillah syukran ala ni'amillah. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan karimah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada guru kita bersama, Sahibul Bait, Sahibul Majlis, Ustazah Jasahwana, yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Mari kita sama-sama kita doakan, mudah-mudahan guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah selalu berkahkan rezekinya, dan Allah mudah-mudahan tetapkan taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya hormati sahabat saya, guru kita bersama, Al-Ustaz Fauzan Akmal, yang luar biasa. Ya, orangnya masih muda tapi ilmunya udah tua. Ini menjadikan motivasi buat kita semua bahwa belajar dan teruslah belajar. Kita harus bersyukur pada hari ini kita selalu berkumpul, selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik. Karena apa? Saya sering katakan enggak semua orang bisa memiliki seperti kita. Banyak rekan-rekan kita yang nongkrong, banyak rekan-rekan kita yang main, yang cari kebebasan. Lebih baik nongkrong di kafe, lebih baik main game, lebih baik nonton. Karena itu adalah semuanya keindahan. Namun semuanya nyata. Tadi sudah disampaikan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kemarin saya sudah jelaskan, selama 30 tahun paling juga berapa persen kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ibadahnya yang benar, salatnya yang benar. Paling berapa persen? Aldi udah berapa umurnya sekarang? 24 tahun. Kita doain mudah-mudahan di umur 25 sudah punya istri. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Rasulullah SAW di umur ke-25 tahun, ya, di umur ke-25 tahun. Kenapa Rasulullah masih muda kok menikah? Biar nanti anak-anaknya gak jauh beda umurnya. Pada saat mereka membutuhkan biaya, pada saat mereka membutuhkan kasih sayang, kita masih gagah, masih muda. Ya, mudah-mudahan ya guru kita Ustaz Fauzan Akmal Aldi ini mudah-mudahan di umur yang mendekati ini mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang salihah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, banyak yang kaya, banyak yang cantik, tapi sangat sedikit yang salihah. Ya, kita minta sama Allah setiap saat habis sholat, habis ngaji dalam hati, ya Allah berikanlah saya kekasih, berikanlah saya pendamping hidup yang salihah. Tuh. Kenapa? Kita sedang berada di tempat yang mulia, disaksikan oleh para malaikat. Doa kita dikabul. Kita kembali lagi kepada sholat. Berapa persen selama ini kita sholat? Benar atau enggak sholatnya? Khusyuk atau enggak sholatnya? Diperhatikan atau enggak rukunnya? Bahkan
Dikisahkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man tahawanu bis salati ma'al jamaah akibatullah ta'ala bi isna asarata baliyatin. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tahawwanu bis salati, barang siapa orang tahawwanu, tahawwanu bermakna ngelayat, bahasa Inggrisnya ngelayat, ya, lalai, ngelayat. Barang siapa orang yang ngelayat atau lalai, ngagampangkeun, bahasa Sundanya mah ngagampangkeun karena salat ma'al jamaah, serta berjamaah. Tenang be, Isya mah masih lama ini, waktunya panjang. Sebelum sholat subuh juga masih ada itu sholat Isya. Ternyata umur kita gak sampai sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa orang yang menggampangkan sholat atau ngelayat karena sholat, udah kedengar ajan santai-santai baik, gak langsung buru-buru sholat. Karena apa? Allah sering mengingatkan kepada kita, barang siapa orang yang mendahulukan perintah Allah, maka Allah akan mendahulukan keinginannya. Terkadang kita suka berburuk sangka sama Allah. Allah tuh gak adil sama saya. Ya, orang-orang itu diberikan langsung sama Allah, saya enggak. Kita kembali lagi pada diri kita. Pada saat mendengar azan, apakah kita langsung sholat? Pada saat Allah memanggil kita, apakah kita langsung ingat kepada Allah? Bahkan watahawwan tadi menggampangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 12 perkara, yang mana perkara tersebut adalah suatu bala. Ini bagi orang yang melihat, apalagi orang yang gak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam kitab ini tadi saya sore baca, Masya Allah, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan disengaja, orang itu mempunyai penyakit yang namanya penyakit menular kepada 7 keluarganya. Kalau orang tersebut meninggalkan sholat, maka 7 keluarganya akan tertular. Makanya jangan aneh kalau ada anak kecil susah diajak sholat, susah diajak ngaji. Karena apa? Orang tuanya terkadang ninggalin sholat. Makanya kalau kita punya adik susah sholatnya, jangan salahin adik, salahin diri kita. Kenapa? Kita pernah meninggalkan sholat. Karena apa? 7 orang daripada keluarga kita itu akan tertular yang namanya penyakit meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah nanti minggu depan akan kita bahas. Luar biasa. Barang siapa orang yang lalai atau melayat tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau salat berjamaah, Allah akan turunkan 12 bala. Salasu di dunia
Wassalasu indal maut, wassalasu fil qabri, wassalasu yaumal qiyamah. Ama salasun nanti fid dunya. Yang pertama, 3 bala tersebut Allah turunkan ke dunia. Dan 3 lagi Allah turunkan indal maut, ketika kita dalam keadaan meninggal. Tadi disilakan sama guru kita. Ya, banyak sekali saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, bahkan guru-guru kita yang meninggal. Ini malaikat yang berkeliling nih di Sukadaman. Ya, hati-hati nih, anak-anak muda hati-hati. Malaikat Israel lagi berkeliling di Sukadaman. Ya, nggak sedikit yang meninggal dari kemarin. Ya. Yang 3 diturunkan ketika kita meninggal dunia. Wassalasu fil qabri. Dan yang 3 lagi nanti di dalam kubur, bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir 3 lagi Allah akan turunkan nanti di yaumil qiyamah. 12 bala. Ini bagi orang yang melihat, ya, salat berjamaah, nggak mau melihat, ntar masih waktunya masih ada, ini santai. Ini yang melihat, apalagi yang nggak sholat, nauzubillah semua, nauzubillah min dzalik. Yang ngelihat aja Allah turunkan 12 bala. Mana yang Allah turunkan ke dunia? Amma salasulati fid dunya. Yang 3 Allah turunkan di dunia. Fal ula yarfa'ullaha barakatan min kasbihi. Yang pertama Allah turunkan ke dunia yang 3 perkara. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan daripada hartanya. Ini orang yang lalai atau orang yang melayat suruh sholat berjamaah, Allah akan angkat keberkahan hartanya. Walaupun punya mobil, walaupun punya punya tanahnya banyak, punya rumahnya banyak, tapi masih kurang dan masih kurang dan masih kurang. Karena apa? Allah angkat keberkahannya. Udah punya handphone 1, pengen beli lagi, sampai 10 itu handphone di rumah, masih kurang. Karena apa? Ada yang bagus lagi, pengen beli lagi. Karena apa? Keberkahan hartanya Allah angkat. Yang kedua, wasaniyatu yansi'u minhu nurus salihin. Allah akan jauhkan orang tersebut daripada orang-orang yang soleh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Bahkan orang tersebut selalu benci sama orang-orang yang soleh. Ini orang yang lalai, orang yang layat menjalankan perintah Allah. Ini yang diturunkan di dunia. Wasalisatu yakunu maqbudun bi qalbil mu'minin. Nih, yang ketiga yang diturunkan ke dunia ini, orang tersebut akan selalu dibenci oleh orang-orang mukmin.
Orang-orang yang beriman akan selalu dibenci. Karena apa? Dia udah lalai, udah ngeliat tentang diajak sholat berjamaah, menjalankan sholat berjamaah. Yang pertama diturunkan 3 bala yang diturunkan ke dunia. Yang pertama diangkat keberkahan hartanya. Yang kedua dijauhkan daripada orang-orang yang saleh. Yang ketiga akan selalu dibenci oleh orang-orang mukmin. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya, bayangin kita dibenci sama orang tua kita aja hati kita gundah. Gimana sama orang-orang muslim? Kita dibenci. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya, ini bagi orang yang melalaikan salat, yang 3 perkara diturunkan ke dunia. Wa amalati indal maut fal'ula yaqudu ruhul azmi. Wallahu a'lam muradihi. Sudah jam 10 lewat. Karena saya jam setengah 11 mau langsung ke rumah sakit. InsyaAllah nanti akan kita lanjut bala yang ketiga, yaitu diturunkan ketika kita meninggal dunia. InsyaAllah nanti akan kita lanjut minggu depan atau nanti malam Selasa. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan berkah buat kita semua, agar berhati-hati lagi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita akan lebih hati-hati lagi bahwa kita ini adalah manusia yang sedang menunggu umur kita, yang sedang menunggu umur kita. Karena apa? Kita ini sudah ada stempelnya. Kita ini semua terpidana mati. Cuma tinggal nunggu kapan waktunya. Makanya kita siapkan diri kita dari sekarang, dari mulai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan berkah buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.